Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kayaknya ini perdana ya Mas ya. Iya, perdana. Podcast perdana nih dari kita berdua ini. Ini insya Allah kedepannya nanti akan sering podcast lah di channel YouTube ini ya. Nah, kebetulan hari ini kita dapat narasumber nih. Narasumber dari kampus Uinsa ini. Gimana Mas kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik Mas. Perkenalan dulu. Oke, mungkin saya di sini mengucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Hadis ya. Dari kampus, tentunya kampus tercinta Uinsa. Semester berapa saya belum tahu Mas? Mungkin saya sendiri semester 3 Mas. Oh ya. Mungkin saya belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karya. Saya sekarang kuliah di Universitas Ciputra ya, jurusan International Management Business. Semester 3 Mas sama. Oh, berarti kita Kebetulan sama ya? Sama. Kebetulan banget ini. Makanya saya diundang ke sini ya. Oke, sebetulnya ini Gimana Mas? Gimana? saya pengalaman pertama ya ini. Mungkin agak deg-deg gitu agak canggung ya, agak canggung. Ini juga perdana Mas, makanya studinya masih ala kadarnya lah ya. Iya, Tapi menurut saya sudah cukup lah. Sudah cukup lah. Berarti kalau dibuat acara seperti ini sudah cukup sudah ya. cukup banget. Emang nanti kedepannya ini kita akan lebih ke pendapat sih Mas, pendapat mahasiswa tentang dosen-dosennya di kampus atau isu-isu yang di kuliah lah. Berarti kita nanti kedepannya akan membahas tentang akademik. Ya, Oke, betul. mantap, Nanti mantap. kayaknya dosennya kayak gimana nanti kita siarkan di channel YouTube ini. Mantap. Jadi buat kalian yang pengen ngeritik akademik, kalian bisa komen ya di bawah ya. Nanti akan kita bawakan di sini. Kita akan luapkan di sini ya. Betul. Oke. Tapi nanti dua kampus Mas, kampus saya juga di Ciputra. Oh Jadi iya, bukan cuma baik. Uinsa, di Jadi Ciputra juga. nanti kita akan membawakan dari dua sisi kampus ya. Nah, kalau bisa sih seluruh Indonesia ya. Oke, kalau berkembang mantap. ya. Asalnya mana Mas kalau boleh tahu Mas? Oh, asal saya ini lahir di Gresik, tentunya dari Gresik juga ya. Iya. Kenapa kok alasannya masuk UIN kenapa? Sebetulnya Atau memang dulu pondok kah atau gimana? sebetulnya pengalaman pondok sendiri saya belum pernah mondok, Mas. Duh, belum pernah mondok. Belum pernah sama sekali. Tapi masuk ilmu hadis. Ya mungkin ini takdir Allah yang diberikan kepada saya. Oh, takdir Allah ya. Iya, Ya, mungkin saya kayaknya. ditakdirkan untuk menjadi orang baik. Tapi nggak tahu ya. Ya semoga tetap baik. Ya, Seperti ini, semoga tetap baik lah. Masnya sendiri kenapa kok bisa sampai di Ciputra? Gimana Mas prosesnya? Dulu saya mondok Mas. Oh, mondok. Dulu mondok di Mojokerto. Nah, tapi gara-gara pengen ke bisnis, makanya saya ambilnya Ciputra. Soalnya kan di Ciputra kan terkenal entrepreneurnya. Oh iya. Banyak perusahaan-perusahaannya Ciputra, makanya saya ambilnya Ciputra. Tapi Apa itu? kalau diketahui Ciputra kan memang tidak menyeluruh tentang mahasiswa yang muslim ya. Banyak sekali mahasiswa yang non muslim di sana. Ya. Cindo banyak sih Mas. Banyak. Saya juga termasuk Cindo. Boleh. Oh, Masnya belum ini Apa itu? menyebutkan asal dari mana Oh, juga asal ya? saya Nganjuk Mas. Asal Nganjuk. asalnya Oke, Nganjuk. Boleh. Nih saya undang ke sini mau bahas apa ini? Matkul apa ini? Jadi Ada tugas kah atau gimana kah ini? saya di sini kebetulan pas banget ini. Oh, pas kenapa itu Mas? Iya, saya kemarin itu sempat dikasih tugas tentang Apa itu? pemahaman terkait hermeneutika. Jadi itu kayak filsafat gak sih Mas? iya, jadi Gimana itu? hermeneutika ini kayak cabang filsafat ya, yang dimana hermeneutika ini akan disambungkan dengan hadis. Jadi di matkul saya semester 3 ini ada yang namanya matkul hermeneutika hadis. Oh, siapa dosennya Mas? Dosennya Bapak Hasan Mahfud ya. Salam kebetulan Hasan, salam. itu dosen pengampu saya sendiri. Oh, ya, oke, kebetulan oke. kayak dosen wali gitu loh, Mas. Ya. Salam ya Pak Hasan ya. Iya. Salam buat Salam, Bapak Pak. Hasan terhormat. Nanti mungkin minta maaf ya kalau ada perkataan yang Iya. nggak enak dari narasumber. Mohon maaf. Karena saya di sini baru awal-awal, Pak. Jadi ya begitulah lah Pak ya. Ala kadarnya ya. Terus apa sih Mas? Hermeneutika itu apa sih? Yang lebih jelasnya ini penasaran ini Mas saya. Ya kan saya nggak pernah kayak gitu kan belajar. Iya. Kayak hadis itu jarang Mas. Karena kan jurusan saya juga nggak hadis kan gitu. Oh iya. Jadi saya spill sedikit ya. Ya di boleh. Prodi ilmu hadis ini ada Gimana itu? apa aja gitu Mas. Apa Jadi, itu? Maksudnya di Prodi ilmu hadis ini Hah? kita di sana itu belajar tentang apa aja, tentang
gimana aja gitu loh, Mas. Makanya jadi kita di ilmu hadis itu di semester pertama itu kita belajar tentang ya seperti biasa ya. Memang awal-awal maba juga kita pasti dikenalkan dengan dasarnya dulu. Jadi kita di semester pertama kita belajar tentang hadis secara dasar itu bagaimana. Setelah itu di semester 2-nya itu mungkin ya lebih naik dikit lah. Oh. Bisa dibilang naik pangkat dikit gitu Mas. Ya. Meskipun saya sebetulnya kurang paham. Soalnya ya tadi saya basic mondok juga gak ada. Oh tapi ya paham. di Tapi ini jalannya nggak sih Mas? gitu. Kalau di ilmu hadis tuh referensinya pakai kitab langsung, kitab kuning kah atau aplikasi Mas? Jadi Sampean. di ilmu hadis itu kita dikenalkan beberapa referensi yang akurat banget Mas. Jadi yang pertama gimana itu tuh? kita bisa mencari langsung lewat kitab asli. Itu kita kan di kampus ada perpustakaan itu, di situ ada kitab hadis ya Mas yang bisa kita jadikan Tapi referensi. rumput-rumputnya perpusnya belum jadi Mas. Sudah Mas. Sudah jadi. Sudah jadi. Tapi katanya sih lihat berarti ada yang mangkrak gitu. Emang iya ya? Atau gimana? Kalau itu ya tesis akademika lah Mas ya. Iya. Kita ya fokus ke materi lah, hermeneutika ya. fokus berarti. lah ya. Lanjut, boleh jelaskan lagi Mas. Hermeneutika itu apa yang lebih Ya, jelasnya? hermeneutika ini secara umum, hermeneutika ini berarti seni. Oh, dan seni. teori Oke. penafsiran makna. Gimana itu Mas? Maksudnya itu gimana? Jadi hermeneutika ini cara memahami makna, pengalaman manusia, bahasa dan budaya. Nah, di matkul saya ini hermeneutika ini kita sambungkan dengan hadis. Oh, iya, Jadi iya. hermeneutika hadis ini gimana cara kita itu memahami teks seperti itu, Mas. Oh. Memahami tentang teks gitu. Baik Tapi secara kalau historis menurut atau kayak gimana lah? kayak penulis kayak hermeneutika yang dulu kayak Heidegger itu gimana sih Mas? Heidegger terus apa lagi itu? Oh, itu Yang ya. aku penasaran juga itu. Di dalam hermeneutika ini juga ada tokoh-tokoh ya Mas yang terkenal dengan hermeneutikanya ini. Jadi ada Siapa? di kelas saya ini diperkenalkan dengan 4 tokoh. Yang pertama ini ada Friedrich Schleiermacher ya. Nah, Terus yang kedua ini ada Wilhelm Dilthey. Terus yang ketiga ini ada Heidegger. Terus yang keempat itu ada ini Mas. Gadamer. Jadi Gadamer. Iya, Gadamer. Jadi namanya ini memang ya tokoh-tokoh filsafat kuno ya. agak filsafat gitu ya. Agak-agak ya filsafat umumnya lah ya. Tapi di sini saya sebetulnya Tahu nih nggak Mas? Tahu lagu Filsafat Cinta nggak? gimana itu Mas? Boleh spill? Nanti aja nanti. Ya, nanti ya. Oke, sebagai closing statement ya. Ya, Oke, ya, mantap. ya. Jadi jujur nih Mas ya. Saya selama perkuliahan apa tentang hermeneutika ini itu belum paham betul. Kenapa itu? Kenapa kok belum paham? Mungkin nanti mungkin tugasnya disuruh bahasan begitu ya? atau Iya, gimana? jadi tugasnya itu kita itu setelah mendapat matkul hermeneutika ini itu kita pahamnya itu di mananya gitu Mas. Berarti disuruh jujur ya berarti? Heeh. Oke. Di sini Boleh Mas, saya jelaskan. belum begitu spesifik ya, maksudnya belum begitu mengerti tentang hermeneutika ini. Mungkin saya yang ngerti itu terkait 4 tokoh ini. Nah, jadi Berarti yang lain itu udah nggak paham ya? Atau masih paham atau paham tapi nggak terlalu paham atau nggak paham sama sekali? kalau dibilang paham sih mungkin sedikit ya. Cuman ya Pak Hasan juga sempat menjelaskan sih Mas di kelas kita itu. Cuman ya kita kan ilmu hadis ya. Apabila digandengkan dengan filsafat kan ya tabrakan itu. Agak pusing berarti. Kita nelahannya itu ya butuh waktu lama pastinya. Iya, Makanya itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit lah. Sebentar Mas, belum dijelaskan saya mau tanya nih. Metode pengajarannya Pak Hasan di kelas itu seperti apa? Nah, ini ya. Ataukah prestasi mandiri, ataukah studi kasus, atau melihat YouTube? Nah, ini harus dijelaskan. Itu Soalnya ini sangat krusial sekali ya. Iya. Metode pembelajaran di kelas itu seperti apa sebenarnya? jadi Dan menurut sampai nanti itu pembelajarannya udah konsisten atau udah valid membantu mahasiswa atau masih perlu perkembangan lagi? Oh iya. Nah, kalau ada perkembangan, nah kira-kira seperti apa yang bagus menurut Mas Andi? Oh iya. Jadi di sini saya akan mengkritisi ya terkait pengajaran yang diberikan oleh Pak Hasan ini.
Jadi umumnya mahasiswa itu kan disuruh presentasi mandiri Mas, membuat makalah lah atau membuat jurnal, artikel atau yang lain lah. Nah, sedangkan di matkul Pak Hasan ini, beliau ini menjelaskannya itu dengan cara kita itu cukup disuruh membuat PPT. Oh, ya. Nah, referensinya dari mana Mas? Kita itu harus dengarkan dari YouTube. Jadi teman-teman ini diajarkan bukan hanya untuk membaca, sekaligus mendengarkan. Jadi membaca, mendengarkan juga ya memahami lah Mas ya. Jadi saya bilang di matkul Pak Hasan ini, beliau ini mengajarkan ya unik sekali. Unik sekali. Berarti menurut Mas Andi berarti ini pembelajaran yang sangat ini ya, membantu mahasiswa berarti ya. Ya, membantu banget Mas. Tapi dari segi Pak dosen sendiri ya, Pak Hasan ini sering nggak sih menjelaskan secara mandiri gitu ke mahasiswanya atau memang cuma anak-anak sendiri yang menjelaskan? Iya, jadi setiap presentasi dari teman-teman itu kan presentasinya mungkin diberi waktu 5-10 menit ya. Selebihnya nanti kan mungkin misal di hari besok ya, hari Rabu ini ya. Hari Rabu ini ada 2 kelompok nih yang presentasi. Ya. Nah, itu setelah presentasi ini, sesi presentasi ini, beliau ini menerangkan lagi terkait pemahamannya. Maksudnya lebih jelasnya bagaimana gitu. Berarti Pak Hasan ini juga membantu mahasiswa ya untuk betul menyelesaikan betul banget. Rumusan masalah yang dikaji berarti ya. Iya. Oh, berarti menurut Mas Andi, Pak Hasan ini sudah sangat baik ya atau terlampau baik? Ya, bisa dibilang baik banget Mas. Oh, baik banget ya berarti Mas Pak Hasan ya. Iya. Saya malah pengen diajar sama beliau ini. Iya, nanti mungkin Masnya nanti bisa saya kenalkan dengan beliau. Oke. Boleh. Mantap. Soalnya saya suka Mas kayak dosen kayak Pak Hasan gitu. Jadi beliau ini juga mengajarkan ke mahasiswa. Jadi bukan hanya mahasiswa ini mengajarkan ke mahasiswa, paham nggak maksudnya? Jadi anak-anak bikin makalah terus presentasi sendiri terus dosennya cuma mendengarkan. Itu saya terlalu nggak suka. Tapi saya sukanya itu ya kayak Pak Hasan itu. Top berarti beliau ya. Iya. Anak-anak presentasi terus dilanjutkan sama beliau gitu kan ini ya. Itu sangat top sih kalau gitu Pak Hasan. Soalnya saya ini pernah dengar ya, bukan pernah dengar, pernah dengar juga, pernah tahu juga ya. Itu beberapa dosen itu yang cuman nyuruh mahasiswanya buat presentasi sendiri, sedangkan dosennya sendiri itu nggak mau menerangkan. Maksudnya kan anak-anaknya ini kan pasti butuh penjelasan lebih lengkapnya. Nah ini dosennya ini nggak mau Mas. Jadi seolah-olah mahasiswa ini dia bayar mahal, UKT mahal, sedangkan dosennya itu ya kayak cuek aja. Bahkan ada juga yang dosen ini nggak pernah masuk, terus menyuruh presentasi mandiri. Jadi ya bisa dibilang dia makan gaji buta loh Mas. Paling menurut dosen yang seperti itu mungkin kita untuk diajarkan public speaking mungkin ya. Berarti bukan dari sisi jeleknya aja. Siapa tahu beliau emang mengajarkan public speaking kepada kita ya, walaupun nggak semuanya positif ya. Tapi sisi positif kan pastinya ada. Iya pasti ada Mas. Siapa tahu gara-gara beliau mengajar seperti itu, jadinya kita lebih kalau disuruh presentasi di depan umum, nah itu bisa lah. Soalnya di kampus saya juga gitu Mas. Nah, kalau di kampus saya Ciputra itu kita banyak itu kayak studi kasus gitu. Jadi langsung studi kasus. Jadi kalau misal ada perusahaan yang kayak mau ambruk, mau kolaps gitu. Nah, kita tuh baru disuruh analisis perusahaan itu. Jadi lebihnya itu studi kasus. Jadi dosen itu jarang kayak memberikan tugas kayak makalah gitu jarang, tapi seringnya itu kayak studi kasus. Nah, dari studi kasus itu nanti kita disuruh dibuat rancangan. Nah, sekaligus solusi yang mau diberikan. Nah, kalau sudah terbentuk ya dua itu, nah baru nanti dari kampus Ciputra itu dikasih wadah lah buat bikin webinar atau seminar tentang masalah itu. Nah kalau di Ciputra sih, kalau menurut saya sih udah sangat baik sekali ya dari sisi pengajaran ya. Paling UIN juga sama-sama baiknya lah. Iya, tapi memang setiap kampus ini memiliki ciri khas masing-masing. Ya, kayak UIN ini kan ya ciri khasnya makalah. Oh, berarti setiap matkul makalah Mas atau gimana? Atau ada jurnal juga? Ini di beberapa matkul ini bahkan ada yang suruh buat jurnal Mas. Bahkan pengalaman saya sendiri ya. Kenapa itu? Di semester pertama ini. Semester pertama Mas? Iya, semester itu pertama. Kenapa itu? Itu kan umumnya maba kan ya kita itu diajari buat bikin makalah Mas. Oh iya, berarti masih belum tahu apa-apa gitu ya? Iya, maksudnya kita itu baru nyemplung, habis itu kan kita harus dibelajari cara renang ini gimana gitu ya kan.
Nah, itu pengalaman saya itu di semester pertama ini. Iya, iya. Itu saya langsung disuruh bikin jurnal, Mas. Loh, langsung bikin Sama jurnal? dosen saya. Itu disuruh publish juga atau enggak, Mas? Disuruh publish, Mas. Waduh, gimana? Itu berat ya sih, Mas? Kalau gitu? Gini ya. Sebetulnya dibilang berat ya, berat banget, Mas. Jadi kita kan tentang makalah kan kita belum tahu. Oh iya, iya. Apalagi iya. yang namanya jurnal, Mas. Yang Iya sih. Betul, pakai kop kayak gini, harus gini. Kerangkanya juga harus gini. Makalah aja kita belum sesuai pas waktu itu kan, semester pertama kan. Ya masih awal-awal lah ya. Tapi Kalau dari sisi gitu ya, ada gak sih Mas dampak positif yang dulu itu ya semester pertama disuruh buat jurnal. Nah, dampak positifnya sekarang tuh kerasa nggak kira-kira? Atau malah bikin tetap nggak bisa atau ada dampak positifnya? dampak positif ya memang ada sih, Mas. Apa itu, Mas? Jadi dampak positifnya dari kita semester pertama suruh buat jurnal itu di semester 3 ini kebetulan kita suruh buat artikel juga. Oh juga. Oh. Berarti ada pengalaman lah, Mas. Iya, ada pengalaman, Mas. Jadi kerangkanya itu kita tahu. Berarti ada dampak positifnya lah. Dampak positifnya ada. Gara-gara disuruh buat jurnal dulu kan? Iya. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita masuk ke istirahat dulu lah. Ini kayaknya narasumber udah capek. Mau minum dulu ya, Mas? Iya, mau break dulu ya. Mau break dulu, oke. Kita lanjut tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita udah ganti outfit nih. Anjir. Loh, kok bisa, Mas? Tuh. Kan saya win juga, Mas. Loh. Win juga. Emang iya? Loh, kan kita sekelas. Anjir, gue lupa. Iya. Jadi kita sekelas. Masih double degree ya? Iya, betul. Saya double Maaf. degree. Jadi manusia kan memang gampang lupa ya. Wajar lah kalau saya lupa di sini. Jadi saya juga win nih, Mas. Ternyata kita sekelas. Betul. Anjay, dari ilmu hadis juga ya. Kelas kita kan kelas sangat ini, Mas. Sangat kompak. Sangat kompak. Tiga, walaupun ada Iya. satu anak yang memang kontroversial ya, Mas. Tentang tugas. Nggak usah disebut lah, Mas. Ya mungkin cukup anak-anak aja yang Ya, tahu. cukup anak kelas lah yang tahu ya. Ya, jadi Masnya di sini kayaknya memenuhi tugas Hermen Betul. juga. Dia juga menunaikan tugas. Bahasan Cocok ini ya. banget berarti, Mas. Cocok banget. Jadi di sini ini Masnya mungkin menjelaskan Hermen terkait apa yang dia pahami ya. Oh ya. Tadi kan Jadi- sudah dijelaskan sama Mas Andi ya. Menurut Iya. Mas Andi itu gimana? Nah, sekarang menurut saya ya. Nah, kalau menurut saya ini kalau kita berbicara tentang hadis ya, Mas ya. Nah, ini khalayak umum ya. Kita tuh Iya, sering memahami tentang teksnya secara literal lah. Nah, tapi sebenarnya ya, di sisi lain itu hadis itu juga lahir dalam konteks sosial, Mas, sebenarnya. Ya kalau menurut saya ya. Iya. Nah, disinilah pendekatan hermeneutika ini hadir, Mas, untuk memahami makna hadis lah. Nah, menurut saya ya, Mas ya, pengertian hermeneutika yang saya tangkap dari pelajaran Pak Hasan ini. Nah, secara etimologis ini hermeneutika ini berasal dari kata Yunani, Mas. Oh, dari kata Iya, Yunani. baca dari kata Yunani. Itu katanya tuh hermeneuen. Nah, yang berarti Itu awalnya, Mas, ya, dari Yunani. artinya itu menafsirkan atau menjelaskan makna yang tersembunyi, Mas. Nah, kalau dalam konteks modern ya, Mas ya. Hermeneutika ini berkembang menjadi filsafat tentang penafsiran makna, Mas. Oh, berarti Hermen ini yang awalnya dari Yunani ini berkembang sampai zaman Iya, Mas. sekarang berarti. Oh, Berkembang. iya. Jadi ini yang sama yang disebutkan tadi kan tokoh-tokoh barat Iya, ya. Sama saya tokoh-tokohnya. juga tokohnya ya tokoh utama tentang di barat, Mas ya, kayak yang sama disebutkan Friedrich Schleiermacher, William Dittley, Martin Heidegger, Hans Gadamer juga, sama Rudiger, Mas. Nah, itu sama saya juga pahamnya di situ ya. Nah, mungkin mohon maaf ya pada bahasannya. Sebenarnya kita juga bingung. Kita berdua ini bingung ya mau bahas apa ya. Jadi ya apalagi kita berdua ini kan belum paham betul terkait Hermen ya. Jadi ya menurut sepahaman kita ya. Kan kemarin juga sempat disuruh lihat YouTube, Mas ya. Iya. Nah, saya juga mendengarkan kita, Mas ya. Sama. Nah, tapi nggak tahu bahasanya terlalu tinggi mungkin ya. Iya. Dari ini Apa memang kita dari ilmu hadis ya kan ilmu hadis kan memang
bahasanya mungkin cukup hadis, tapi ini disuruh bahas terkait filsafat. Mungkin kita belum nyampe ke sana ya Mas ya. Bahasanya agak-agak kurang familiar lah di telinga. Kayak apa contohnya itu? Ada pendekatan apa lah menurut Heidegger juga bingung kan sebenarnya. Kalau paham sih ya, paham lah sedikit-sedikit tentang ya dasar-dasarnya mungkin paham. Tapi kalau disuruh masuk ke dalam agak-agak bingung juga Mas ya. Iya, makanya itu. Jadi kita juga ya menjelaskan apa ya? Mungkin ya saya ingat kita gitu Mas ya. Iya. Dasar-dasarnya lah paling ya. Mungkin toko-toko sekaligus pengertian lah yang mungkin gampang kita ingat gitu kan. Makanya berarti itu. Mungkin selanjutnya kita akan ini ya lebih fokus mendengarkan YouTube dari lainnya bahasan. Jadi mungkin kedepannya kita setelah podcast ini kita akan belajar lebih jauh ya. Belajar lebih jauh lah. Ini bagaimana gitu Mas ya. Biar nanti kalau ditanya Pak Hasan biar gak malu-maluin. Nah, betul. Mahasiswanya Pak Hasan gak tahu. Kita berdua ini minta maaf ya Pak kalau memang di video ini kurang jelas terkait ini Herman. Karena kita memang jujur kurang paham Pak. Serius. Berarti saatnya kita nanti bakal lihat lagi lah ya. Kita di YouTube ya kita belajar lagi ya. Alangkah banyak manusia ketika dia mau terus belajar. Proses ya. Walaupun agak lambat, yang penting kita sudah belajar. Mantap. Mungkin habis podcast kita akan ya. Podcast ini mungkin kita bisa kaji bareng Mas. Kaji bareng lah tentang Herman ini. Tentang hermeneutika ini gimana dalamnya nih sebenarnya. Gimana gitu. Mungkin kalau kita nggak paham nanti baru tanya Pak Hasan. Nah, betul. Jadi kita mungkin nanti kita dengarkan lagi. Mungkin yang kurang jelas kita tanyakan ke beliau. Ke Pak Hasan lah. Gimana lebih jelasnya nanti biar Pak Hasan lah. Beliau yang lebih paham. Gitu ya. Beliau yang lebih paham. Kita masih belum paham banget ya. Tapi menurut sama ya, kalau di kelas Herman ini, kalau menurut saya sih anak-anak kelasnya seru lah ya. Antusias lah sama Pak Hasan yang tanya. Lah menurut sama gimana Mas? Menurut ya? Jadi anak-anak ini kalau di matkulnya Pak Hasan ini, jadi anak-anak ini jadi nggak tahu ya, mungkin anugerahnya pas matkulnya Pak Hasan doang atau gimana? Jadi anak-anak ini kayak seolah-olah datang pikiran kritis. Jadi anak-anak ini banyak tanya gitu. Kayak ya yang awalnya belum pernah tanya ini tiba-tiba tanya, kan kita kaget gitu kan ya. Ya mungkin ada aura-aura tersendiri dari Pak Hasan ini bisa membangkitkan pikiran kritis dari teman-teman kita. Apalagi Pak Hasan masih muda kan ya. Iya, mantap. Apalagi itu dekat rumah saya, Mas. Oh, dekat sama malah. Iya. Di mana sih rumahnya Pak Hasan itu? Pak Hasan itu rumahnya itu dari Kecamatan Bunga, itu Gresik juga, Mas. Nah, itu kebetulan saya kan dari Kecamatan Sidayu. Jadi ya nggak jauh betul sih. Oh iya. Malah bahas biografinya Pak Hasan ini. Iya, mohon maaf ya, Pak. Jadi kita di sini mungkin agak ngantur tapi ya mau bahas apa lagi Pak? Biar panjang biar panjang. Memenuhi tugas dari jenengan ya. Memenuhi tugas. Ini kita ngetek jam berapa ini? Gimana? Ngetek video jam berapa? Jam ini 2:30 Pak. Ngetek video jam 2:30 ya, demi memenuhi tugas. Iya Pak. Pak Hasan ini. Jadi ya bukan berarti kita lupa tentang tugas dari jenengan, tapi kita memang memikirkan konsep yang terbaik lah buat memenuhi tugas. Betul. Selalu kita usahakan yang terbaik lah ya Mas ya. Khususnya ya memang kita menciptakan ide baru. Mungkin teman-teman yang hanya mengungkapkan pengetahuan Hermenya itu lewat ketikan atau cuma ngevlog ini doang depan HP kan kurang Mas ya. Nah, jadi kita melakukan inovasi. Biar anak-anak kelas juga bisa lah ya. Punya inovasi yang mantap. Mungkin teman-teman kita bisa undang ke podcast. Kalau mau nugas silahkan ke kontrakan. Mantap. Kita nanti ngetek bareng rame-rame kan kelas. Secara gantian ataupun anak-anak HMP Ilmu Hadis juga bisa ke sini. Nanti kita terus up ya tentang isu-isu yang di kampus seperti jadi, apa. Tentunya kita akan cari data-data dulu ya. Mungkin apakah isu ini memang benar-benar terjadi atau hanya omongan belaka, itu kita perlu data Mas. Perlu data ya. Biar kita ngomong gini itu nggak banyak yang mengkomentar ya. Iya. Jadi kita perlu data juga. Mungkin kita kedepannya akan nyari isu-isu yang memang beredar di kampus kita UIN ini. Karena ini bisa buat promosi juga Mas. Iya. Promosi ilmu hadis ya.
Iya, Ya, mantap. ayo buat kalian yang nonton ya, masuk ilmu hadis UINSA. Masuk ilmu hadis. Walaupun ilmu hadis UINSA. saya di jurusan ilmu hadis ini tersesat, tetapi saya insya Allah bisa bertaubat. Itu Anjay, dia. seperti itu. Ada Mas. nilai positifnya Mas ya. Mantap. Kita terjerumus, Mas. Maksudnya terjerumus Ke di dalam jalan kebaikan. Nah, Allah, ayo. itu, Mas. Yang nonton kecuali UIN masuk UINSA. Masuk jurusan Insa. ilmu hadis. Jurusannya apa, Mas? Ilmu hadis. pastinya. Ditunggu kalian di UINSA. Iya, mantap. Pembukaan kapan tahun depan Mas ya? Tahun depan. Jadi ditunggu aja tahun depan. Ya insya Allah lah kita panitia lagi ya PPAK ya. Iya. Nanti kita panitianya PPAK. Awas. Kalau nanti ada yang masuk UIN terus, kenapa masuk UIN? Lihat dari podcast ini Mas. Nah, bilang ke panitia ya. Iya, nanti dari podcast. pasti dari kalian kalau ada yang bilang dari setelah lihat podcast kita, tapi ada yang masih bertanya, bilang ke kita berdua ya. Kan kita Komen di bawah, karena komen kita di di bawah. sini promosi. Betul. UIN kita promosikan, ilmu hadis juga kita promosikan. Nanti di sini banyak guys, podcast. Kayak sekarang kita lagi proses nulis jurnal ya. Nah, nanti kalau sudah jadi udah publish baru kita podcastnya lagi tentang iya. jurnalnya. Jadi kita mungkin nanti terkait artikel atau karya ilmiah yang sudah kita buat ini kita podcastkan di sini. Kita podcastkan. Jadi biar kalian tahu guys, kalau masuk ilmu hadis itu nggak cuma belajar hadis, Mas. Iya. Tapi juga nulis artikel ilmiah juga. Makanya. Nah, Nggak kalah jauh sama jurusan yang lain. nggak kalah jauh walaupun saya double degree ya. Saya rasa UINSA ini nggak kalah saing lah sama Iya. kampus-kampus swasta, nggak kalah saing lah. Soalnya kita maksudnya banyak omongan dari luar, terutama dari luar jurusan kita itu apa sih ilmu hadis? Nah, soalnya mereka belum tahu, Mas. Iya. Kalau di ilmu hadis tuh kita bisa jadi seperti ini gitu, Mas. Makanya apa sih di ilmu hadis? Nah. Mau jadi perawi kamu? Wah, itu Wah. omongan kayak gitu yang perlu kita bungkam itu, Mas. Nah, padahal kalau kita nggak belajar ilmu hadis ya, kita nggak tahu ya. Kalau biasanya kan beredar di TikTok nih, Mas. Ada hadis secuil kan nggak tahu. Nah, itu tingkat kesayangannya nggak tahu. Makanya itu, Mas. Padahal yang meneliti kan juga kita, Mas ya. Makanya itu. Jadi Makanya kita itu penting lah, ilmu hadis itu penting lah ya. kita itu harus meneliti dulu hadis-hadis yang beredar di sosmed ini. Apalagi sekarang kan sudah masuk akhir zaman ya, Mas ya. Nah, jadi pemuda-pemuda kayak kita ini yang masuk jurusan ilmu hadis ini sangat jarang. Iya, jangan tersesat kalian. Jangan tersesat. Bid'ah kalian. Bercanda tadi guys, Bercanda. Jadi jangan lupa guys, langsung masuk UIN ya. Iya. Kalau tertarik tahun depan Ada pembukaan lagi. Yang bingung daftarnya gimana? Ya ketik aja winsa.com gitu ya. Mas. Kalau nggak klik Winsa di Google Iya. nanti langsung keluar itu. Ada lah. Paling segitu aja Mas ya. Segitu aja. Podcastnya ya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau Mas mau podcast ini Mas bilang aja ya. Iya. Nanti kita datangkan narasumber yang Kita menarik. juga Lah. butuh saran terkait kedepannya kita akan podcast apa. Betul. Jadi kalian itu bisa komen di kolom komentar. Kalian bisa komen, Mas, next podcast tentang isu tentang ini. Boleh. Kita isu sosial akan kita angkat juga. Iya, betul, Yang penting betul, kalian betul. kasih ide. Nanti kita yang akan mencari data-datanya, isu-isunya itu. Paling kita tutup sekarang Mas ya. Sudah tutup aja. sudah waktunya. Ya. Kita jargon ilmu hadis lah. Ilmu hadis. Ya. Ilmu mantap. hadis. Soy. Mantap. Sekian dari kita. Kurang lebihnya Mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.